Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mujibah Salamah dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam adalah segala yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber-sumber ajaran Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata masdar benda dari kata kerja qara'a, artinya membaca. B. Struktur dan pembagian Al-Quran. Yang pertama, surah, ayat dan ruku. Yang kedua, makiyah dan madaniyah. Yang ketiga, juz dan manzil. Dan yang keempat yaitu menurut ukuran surat. C. Sejarah Al-Quran hingga berbentuk mushaf. Al-Quran tidak turun sekaligus. Ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Penulisan atau pencatatan dalam bentuk teks ayat-ayat Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang sudah dibundel menjadi satu seperti yang kita jumpai pada saat ini telah dilaksanakan pada zaman Utsman bin Affan. D. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Yang pertama, bahwa Al-Quran menuntut kepercayaan umat Islam terhadap eksistensi kitab-kitab tersebut. Yang kedua, bahwa Al-Quran diposisikan sebagai pembenar dan bantu uji atau verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya. 2. Hadis. A. Pengertian hadis. Hadis adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. B. Struktur hadis. Yang pertama, sanad, yang kedua, rawi, dan yang ketiga, matan. C. Klasifikasi hadis. Yang pertama berdasarkan ujung sanad dan yang kedua berdasarkan tingkat keaslian hadis. 3. Ijtihad. A. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. B. Fungsi ijtihad untuk menyelesaikan persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat atau di suatu masa tertentu. Apakah persoalan tersebut sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. C. Jenis-jenis ijtihad. Yang pertama ijma', yang kedua qiyas, dan yang ketiga istihsan. D. Tingkatan-tingkatan dalam ijtihad. Yang pertama ijtihad at-takhrij, yang kedua ijtihad at-tarjih, dan yang ketiga ijtihad at-futyah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.